Karena itu, Bung, saya minta Mas Roy Suryo ini, saya bilang, Mas, coba cari, Mas. Saya pengen tahu itu yang namanya kalau emang Pak Jokowi itu punya nama akte kelahiran. Ya. Saya pengen tahu akte kelahiran dia itu benar-benar namanya Mulyono atau Joko Widodo. Kenapa? Karena kalau ternyata nama beliau itu Mulyono atau kalau Mulyono berarti benar apa yang dikatakan oleh beliau nama kecilnya bahwa namanya Mulyono karena sakit-sakitan makanya diganti jadi Joko Widodo. Tapi kalau kemudian nama itu muncul setelah 2018, setelah almarhum Hari Mulyono itu meninggal, berarti nama itu buat saya dia mencoba menggatuk-gatukkan antara nama dia dengan Hari Mulyono. Satu lagi, Prof. Ini menarik nih. Kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61, kalau namanya Mulyono, berarti itu tulisnya Moel Jono. Iya. Oke. Kita belum pakai EYD loh. EYD itu baru ada ya 7273, Prof. 73. Atau kalau dia Joko Widodo ya De Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y ya berarti dia Yoko Widodo. Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Iya. Ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Tapi kita menantang sekarang. Ayo, akte kelahiran dicari. Sebuah forum diskusi yang menghadirkan Profesor Ikrar Nusabakti dan Roy Suryo. Ujung-ujungnya hanya berbicara tentang akta kelahiran Jokowi yang dipersoalkan oleh mereka seolah-olah akta kelahiran Jokowi ini adalah bagian dari kepalsuan-kepalsuan yang diperlihatkan oleh Jokowi. Apa yang tersaji dalam diskusi yang terbangun itu adalah diskusi di seputar ijazah Jokowi yang kita tahu warna pandangan politik Ikrar Nusabakti dan Roy Suryo adalah orang-orang yang tidak bisa melihat secara apresiatif terhadap Jokowi sehingga posisi mereka jelas yaitu sebagai posisi yang menempatkan ijazah Jokowi itu sebagai palsu belaka. Saya ingin mengajak kita membincang kualitas kepakaran dari orang-orang seperti Ikrar Nusabakti yang konon adalah seorang pakar dalam bidang politik dan tata negara, tetapi ternyata ia hanya bagian dari mereka-mereka yang nyinyir dan barisan sakit hati terhadap kuatnya berbagai macam sikap apresiatif dan respek atau hormat yang ditunjukkan kepada Jokowi seiring serangan-serangan politik terhadap Jokowi semakin masif pada hari-hari ini. Bagaimana kita membincang kualitas kepakaran dari orang-orang seperti Ikrar Nusabakti, Roy Suryo yang saya ingin katakan mereka sebetulnya adalah orang-orang yang tidak paham tentang apa yang namanya kebenaran. Mereka cuma adalah orang-orang yang ingin mencari pembenaran dan posisi politik mereka yang penuh dengan fitnah dan kebencian. Pada akhirnya kritik mereka menyulitkan untuk melakukan sikap respek dan hormat dan apresiatif terhadap realitas politik, khususnya terhadap Joko Widodo. Selamat datang teman-teman dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya terus terang telah mengatakan berulang-ulang bagaimana evaluasi saya terhadap seorang pakar seperti Profesor Ikrar Nusabakti. Kita tentu tahu bagaimana ia adalah seorang yang memiliki kekuatan dan kemampuan atau kompetensi dalam bidang yang ia geluti sebagai pakar yang mampu menolong kita untuk memahami realitas politik yang ada dan
kita kemudian mendapatkan insight atau wawasan untuk membangun imajinasi kita tentang apa yang seharusnya bangsa kita lakukan seiring dengan problem-problem yang semakin mendasar terkait dengan bagaimana demokrasi Indonesia itu harus ditata menjadi semakin baik dan semakin sehat. Namun teman-teman, nampaknya ketika pergaulan seorang Ikrar Nussabakti ini makin condong ke dalam kumpulan orang-orang atau tepatnya gerombolan orang-orang seperti Roy Suryo, maka kita semakin melihat bahwa sebetulnya yang diperlihatkan oleh Ikrar Nussabakti, sekalipun ia profesor dalam bidang yang sangat penting terkait kita dalam konteks perbincangan politik dan demokrasi, tetapi kita dapat mengkategorikan bahwa seorang Ikrar Nussabakti itu sebetulnya bukan penolong kita untuk memahami realitas politik dengan baik, tetapi malah kita terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek. Inilah yang membuat saya harus katakan bahwa posisi seorang Ikrar Nussabakti yang adalah pakar di bidangnya, tetapi ia tidak membuat kemampuan kritisnya itu menolong kita, itu tercerahkan atau menjadi orang yang kemudian dapat membuat kita teredukasi sehingga kita tahu posisi mana yang harus kita pilih. Karena bangunan yang dikembangkan sebagai kompetensi seorang Ikrar Nussabakti itu lebih banyak memperlihatkan bahwa ia adalah orang yang sedang melakukan fitnah dan kebencian atau politik kebencian ketimbang apa yang ia katakan itu adalah bagian dari kompetensinya sebagai seorang pakar. Inilah keraguan-keraguan saya. Dan saya pernah katakan bahwa Ikrar Nussabakti adalah kumpulan orang yang harus kita sebut sebagai mereka yang telah melakukan pengkhianatan intelektual. Ia termasuk dalam kumpulan para pakar, para guru yang membuat kita justru tidak menemukan insight dalam rangka membaca realitas dengan baik, tetapi justru masuk dalam pusaran politik konspirasional sehingga kita selalu menyerang orang lain, kelompok lain sebagai bermasalah, sementara kita lupa bahwa diri kita pun sebetulnya adalah orang yang penuh dengan masalah. Jadi teman-teman, ketika Roy Suryo hadir bersama dengan Ikrar Nussabakti dalam sebuah forum diskusi, saya cuma melihat bahwa mereka sebetulnya bukan bicara tentang kebenaran, tetapi yang mereka bicarakan itu adalah fitnahan dan politik kebencian belaka. Mengapa? Karena setelah persoalan ijazah Jokowi itu diulas secara lebih mendalam menurut mereka, menurut versi mereka, tetapi mereka hanya tiba kemudian menuduh dan membangun opini dan memperkeruh opini itu agar ditanggapi atau diikuti sebagai fakta dan kebenaran yang seolah-olah kita semua menjadi orang yang tahu dan memposisikan Jokowi sebagai sumber masalah. Justru teman-teman, saya meragukan tingkat kepakaran Ikrar Nussabakti atau Roy Suryo sekalipun bahwa mereka berdua sebetulnya tak ubahnya sebagai orang-orang yang tergabung dalam barisan sakit hati terhadap realitas, mungkin juga sakit hati terhadap pemerintahan dulu yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan sekarang mereka tumpahkan pada rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto yang menurut mereka tidak beda atau tidak ubahnya sama dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo. Kali ini mereka mengangkat isu di seputar akta kelahiran Jokowi yang jangan-jangan mereka juga akan kompak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu atau akta kelahiran Jokowi tepatnya itu adalah akta kelahiran yang palsu belaka. Mengapa? Karena Jokowi itu juga dipertanyakan lahir di mana, dari siapa, nenek moyang atau orang tuanya, dan bagaimana harus dipertanggungjawabkan terkait dengan ijazah Jokowi. Inilah teman-teman, saya
ingin dan tidak ragu katakan bahwa semakin Jokowi diserang, maka semakin kita tahu bahwa serangan-serangan ini sebetulnya bagian dari politik yang penuh dengan fitnah dan kebencian. Inilah yang banyak pihak katakan, kalau sekarang misalnya ijazah Jokowi yang dipersoalkan, mungkin nanti akan dipersoalkan akte kelahiran Jokowi, KTP Jokowi, dan ternyata benar apa yang sudah diperkirakan Jokowi, ternyata semakin lama kita ikuti semakin menunjukkan fakta dan kebenarannya, bahwa orang-orang seperti pakar di bidang politik Ikrar Nusabakti atau orang seperti Roy Suryo itu hanya kerjanya mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Dan ketika persoalan ijazah Jokowi tidak mempan mengubah pandangan orang untuk terus mendukung dan bersikap respek pada Jokowi, mereka kemudian mempersoalkan akta kelahiran Jokowi. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa orang-orang ini sebetulnya gerombolan orang-orang yang tidak tahu bekerja dan tidak punya masalah terkait dengan hidup yang harus mereka jalani. Kerja mereka hanya mencari kelemahan dan keterbatasan orang lain, dan karena itu serangan-serangan politik mereka harus kita sebut sebagai serangan yang kampungan, murahan, tidak bermutu, dan memalukan. Mengapa? Karena kepakaran mereka itu ternyata hanya sebuah cara mereka untuk menutupi upaya mereka yang sama sekali tidak mencerahkan kita semua. Karena itu teman-teman, mari tetap waras, mari tetap kita fokus bahwa serangan terhadap Jokowi apapun itu tidak pernah mengubah pandangan orang untuk bersikap respek dan hormat kepada Jokowi.